Dan dalam hal ini kita juga bersyukur bahwa tahun ini kita juga berkomitmen dan kita mencoba belajar dengan lebih lagi mengenai tujuan akan gereja kita, secara khusus GKA Pondok Canda Indah, di mana visi misi gereja kita sesungguhnya yaitu hari ini kita akan pelajari bersama, yaitu gerejaku, rumahku. Dan mungkin saya memberikan juga penjelasan sedikit, mungkin Bapak Ibu jemaat kok baru disampaikan visi misi gereja kita. Dan ini visi misi yang menurut saya tidak mudah untuk kita hanya sebatas memikirkan dan ditulis dalam satu lembaran kertas. Tetapi di sana perlu pergumulan, perlu doa, dan perlu perenungan yang lebih dalam untuk mencapai tujuan akan kepercayaan Tuhan di gereja kita di tempat ini. Nah, kiranya di momen yang pas ini, mari kita lebih lagi melihat akan arah gereja Tuhan di tempat ini yang Tuhan berikan bagi kita. Bahwa kita boleh dengan yakin, dengan iman, dengan penuh sukacita, kita berkata bahwa gerejaku, rumahku, gerejaku adalah rumahku. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 26 ayat 8. Kita baca bersama-sama ayat ini dan saya sudah tampilkan juga di PPT Khotbah. Mazmur 26 ayat 8 kita baca bersama-sama dengan suara lantang dan kita menghayati dengan membaca dengan baik-baik. Mari kita baca secara bersama-sama dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ayat di 8 ini di Mazmur 26, di situ kita melihat ada Daud yang begitu luar biasa berani berkata kepada Tuhan, kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, bahwa Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh serius percaya kepada Engkau. Tuhan, ini aku, selidiki hatiku, selidiki imanku, selidiki hidupku, apakah sungguh-sungguh hanya terarah kepada Tuhan. Dan ini sebuah keadaan menurut saya tidak mudah bagi Daud untuk berkata hal ini. Tetapi kita melihat bahwa Daud bisa berkata itu karena ada satu perjumpaan Allah di dalam hidupnya. Ada satu kekuatan Allah di dalam hidupnya untuk bisa berani bahwa dia sudah sampai di titik bahwa dia berani berkata kepada Tuhan, Tuhan coba selidiki aku. Nah, sampai di titik itu Bapak Ibu bukan karena Daud bisa menghidupi hidup seperti itu. Tetapi saya yakin di dalam dinamika perjalanan kehidupannya, jatuh bangunnya hidupnya, di situ dia melihat dan di situ mengalami satu perjumpaan yang luar biasa kepada Tuhan dan mengambil sebuah kesimpulan di dalam hidupnya bahwa hidupnya saat itu ada oleh karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar. Dan luar biasanya berani berkata di hadapan Tuhan, Tuhan aku sungguh-sungguh percaya. Kalau lihat di ayat sebelum itu luar biasa. Dia berkata, aku sekarang sungguh-sungguh percaya, selidiki aku, selidiki batinku bahwa hari ini sungguh untuk Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, sampai di titik itu luar biasa. Dan saya percaya itu karena memang Tuhan menghendaki bahwa Daud harus mengalami hal demikian. Bapak Ibu, Daud bukan orang sempurna, bukan orang raja yang tidak ada celahnya. Kita tahu perjalanan kehidupan Daud, jatuh bangunnya ada. Dosa dan juga luar biasa juga dipakai oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, luar biasa memang dialami oleh Daud. Tetapi kita melihat di ayat yang ini Bapak Ibu dengan kalimat yang pertama ini tadi, nggak bisa ya. Ya, mungkin PPT-nya bisa dilanjut. Di situ ada kata, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Ada kata, Tuhan, aku cinta. Ini menunjukkan bahwa ada perasaan dari dalam
hati dalam diri si Daud bahwa ada satu rasa, ada satu ketulusan untuk mau mencintai Tuhan di dalam tempat kediamannya. Di situ dikatakan bahwa ada satu perasaan yang dalam, ada satu kasih yang tulus, ada keterikatan hati, bukan emosi sesaat. Tetapi sungguh-sungguh Daud dengan perkataannya yang sungguh, dengan kesadaran penuh, bukan karena tiba-tiba, bukan karena spontan, tetapi ada satu perenungan yang dalam, ada satu pemikiran yang dia mungkin gumulkan dengan serius sehingga bisa mampu mengungkapkan, aku Tuhan cinta pada rumahmu. Luar biasa, satu perubahan kehidupan Daud sampai di titik itu menurut saya hebat. Dan ada satu hal yang kita lihat di situ, bahwa Daud menyatakan imannya dengan melibatkan hati, bukan sebatas pikiran tetapi sepenuhnya hati, dan diproses dengan pikirannya dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Dia berkata bahwa aku cinta pada kediamanmu ya Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, aku, ada kata personal, ada kata di situ luar biasa. Jadi dia tidak menunggu orang lain. Dia tidak berkata bahwa istriku dulu atau anakku yang cinta pada rumahmu Tuhan. Tetapi Daud berkata, aku sendiri Tuhan cinta pada rumahmu. Berarti tidak ada satu paksaan dari yang lain, tetapi itu proses kesadaran dari Allah di dalam hatinya dengan luapan perasaan, sebuah pengakuan iman, dia cinta pada rumah Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, luapan kasih itu dari Tuhan pasti dia juga akan melakukan dengan tanggung jawab sepenuhnya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Daud merasa bahwa hidupnya harus kembali untuk kemuliaan Tuhan. Hidup yang ada harus dikembalikan untuk hormat kemuliaan namanya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita melihat ada kata pada rumah kediamanmu. Kalau kita lihat konteks pada zaman itu di Daud, dikatakan bahwa sebuah rumah atau kediaman Allah di situ adalah kemah suci. Nah, memang pada zaman Daud masih kemah, masih belum bait Allah, bait suci, karena bait Allah itu ada ketika Raja Salomo membangunnya. Jadi masih zaman Daud ini masih kemah suci. Kemah dengan bait Allah beda Bapak Ibu. Jadi kemah itu adalah tempat Allah hadir di sana dan umatnya datang di situ untuk menikmati perjumpaan, dan kemah itu tidak permanen, bisa dibongkar lagi dipindahkan ke tempat di mana Tuhan menghendaki. Sedangkan bait suci, bait Allah adalah bangunan permanen yang tetap bangsa Israel di sana untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, di zaman Daud memang masih kemah, masih bisa berpindah-pindah tempat. Nah, di situ kita lihat bahwa kemah suci itu ada di dalamnya tempat tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah simbol kehadiran Allah di tengah umatnya. Artinya apa? Bahwa Daud tahu bahwa di dalam rumah kediaman Allah ada Allah di sana untuk menjumpai dia, untuk menikmati perjumpaan dengan Allah, menikmati kasih keindahan Allah di dalam kemah sucinya. Bapak Ibu sekalian, ini Daud mengerti betul hal ini, bahwa memang Allah bisa hadir di mana-mana. Tetapi khusus bagi kita dan selaku bangsa Israel pada waktu itu memang Allah menghendaki mereka. Ada waktu-waktu khusus, ada ibadah-ibadah raya buat mereka untuk boleh bersekutu, untuk boleh beribadah di kemah suci itu. Dan Daud melihat bahwa memang kehadiran Allah di sana pasti akan terjadi hal yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat di dalam bagian ini kesadaran bahwa rumah Tuhan sebagai tempat menikmati perjumpaan yang indah, yaitu Allah yang hadir di dalam hidupnya. Dan itu penting bagi kita Bapak Ibu. Kalau kita beribadah,
sesungguhnya momen terindah bagi kita menikmati perjumpaan dengan Allah. Secara vertikal kita berjumpa dengan Allah. Allah hadir menjumpai kita, menjamah kita, meneguhkan kita. Secara horizontal juga jangan lupa abaikan ini. Kita juga bersekutu, bertemu dengan saudara-saudara seiman kita, jemaat yang ada. Sehingga di dalam kemah suci, di dalam gereja, di dalam ibadah itu, kita sedang berjumpa dengan Sang Pencipta kita, Allah yang hadir bagi kita. Dan kita juga harus memperhatikan perjumpaan kita dengan sesama kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ya jangan abaikan, ya memang benar tujuan kita utama bertemu dengan Tuhan. Tetapi juga jangan kita abaikan dengan kehadiran, kebersamaan yang ada saudara-saudara seiman kita juga penting. Di situ pasti ada kekuatan tersendiri, ada rasa, ada hal yang kita bisa nikmati bersama akan adanya persekutuan bersama di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, sekali lagi bahwa Daud melihat hal ini, bahwa di dalam rumah Tuhan ada satu momen yang indah, yaitu Allah hadir bagi kita. Untuk itu Bapak Ibu jangan ingatkan terus malas beribadah. Berikan hati untuk berjumpa dengan Tuhan. Berikan waktu, berikan tenaga, berikan hati untuk mau berjumpa dengan Tuhan. Tuhan yang menjumpai kita untuk ibadah-ibadah kita. Dan kita juga boleh menikmati kebersamaan saudara-saudara seiman kita. Untuk itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, perlu terus kita ingat hal ini, bahwa hidup kita sesungguhnya harus kembali kepada Tuhan di dalam persekutuan, di dalam ibadah-ibadah yang ada. Yang pertama tadi kita melihat bahwa Daud tahu persis bahwa ada cinta perasaan yang dalam dari dia, yang Tuhan berikan sehingga dia ungkapkan, aku cinta pada rumah Tuhan. Ketika dia sudah masuk di dalam rumah Tuhan, dia tahu bahwa Allah hadir, berarti ada satu kehidupan yang harus serius dia berikan, yang harus dia siapkan dengan betul akan hidupnya. Yaitu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalimat lagi, pada tempat kemuliaan bersemayam. Kemuliaanmu bersemayam. Artinya apa? Menunjukkan bahwa di situ keberadaan Allah hadir di sana dengan keberadaan kudus, mulia dan agung Bapak Ibu. Artinya apa? Bahwa Tuhan yang akan menjumpai kita adalah Allah yang kudus, yang mulia dan agung. Sehingga Daud menyadari bahwa cinta kepada rumah Tuhan harus berjalan dengan kehidupan yang benar juga. Dengan sikap kehidupan yang berkenan kepada Tuhan juga, Bapak Ibu. Makanya di dalam setiap ibadah kita pasti ada pengakuan dosa. Kita sadari bahwa setiap kita banyak kekurangan, banyak kelemahan kita, dan kita harus datang untuk meminta pengampunan, kelayakan daripada Tuhan. Karena yang menjumpai kita itu bukan biasa atau orang yang biasa, tetapi seorang Allah yang kudus, yang mulia dan agung. Untuk itu Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, dari 3 poin ini kita melihat bahwa di dalam mencintai rumah Tuhan, di dalam mempersembahkan hidup buat Tuhan, perlu diperhatikan beberapa hal ini. Bahwa sekali lagi bahwa Tuhan yang menjumpai kita adalah Tuhan yang agung, yang mulia, yang kudus. Dan perlu juga kita mempersiapkan diri dengan baik, dengan sungguh, dengan tulus di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada 1-2 kesimpulan yang saya ambil di dalam penjelasan ini. Di poin yang ada ini, bahwa orang yang mengasihi Tuhan akan merindukan hadirat Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan merindukan hadirat Tuhan. Celaka bagi kita kalau kita berkata mengasihi Tuhan tapi tidak mau ibadah, tidak rindu hadirat Tuhan. Ya, pertanyaan bagi kita, kita sungguh cinta atau hanya sebatas lisan dan perkataan kita. Dan ini sebuah perenungan bagi kita di dalam kesempatan ini. Seperti Daud, dia berkata bahwa aku sungguh cinta pada rumah Tuhan, berarti ada satu kerinduan, dia mau datang kepada Tuhan, menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita di tahun 2026 ini
dengan sungguh, dengan setia memberi waktu kita, hidup kita untuk bersekutu, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang menghargai keagungan Tuhan akan menjaga kekudusan hidupnya. Di dalam bagian ini kita juga diajarkan bahwa kita juga menjaga kehidupan kita menjadi persembahan yang layak kepada Tuhan. Karena yang menerima hidup kita adalah Allah yang kudus dan agung. Saya tahu Bapak Ibu kita ya banyak kekurangan dan dosa kita. Tetapi sesungguhnya juga kita tahu bahwa ketika pun kita datang kepada Tuhan, apakah Tuhan tidak menghendaki sesuatu yang layak dari kita? Tuhan tahu kalau kita memang orang berdosa. Tetapi pertanyaan di balik itu, apakah Tuhan juga tidak menghendaki sesuatu yang baik, yang layak dari kehidupan kita? Sehingga tidak hanya dari sisi anugerahnya, bahwa dia menerima kita memang apa adanya. Kita orang berdosa memang dia kasihi kita. Tetapi pertanyaannya, ketika Tuhan sudah pulihkan kita, mengambil kita, menaruh hati percaya pada kita, apakah kita juga tidak selayaknya juga memberikan hidup ini untuk kemuliaan namanya? Sesuatu persembahan yang layak. Nah, ini sebuah hal yang menjadi perenungan bagi kita semua. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari poin yang kita lihat tadi akan apa yang dialami oleh Daud. Dan kita coba melihat dari tema kita tadi, bahwa gerejaku adalah rumahku. Bagaimana juga kita boleh menerapkan, melihat siapa kita yang sesungguhnya akan hidup ini di dalam bergereja dan juga di dalam berjemaat. Bapak Ibu sekalian, kita melihat akan arti dan esensi dari gereja ini. Gereja adalah bukan sekedar bangunan atau tempat untuk beribadah, tetapi rumah rohani, tempat umat percaya untuk bersekutu, bertumbuh dan melayani dalam pimpinan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Jadi gereja ini bukan sebatas bangunan tempat kita beribadah, tapi sesungguhnya ini kata intinya rumah rohani buat kita. Tempat kita untuk bersekutu. Tempat untuk kita bertumbuh di dalamnya. Tempat untuk kita bisa melayani bersama di dalam Tuhan. Dan itu juga penekanannya bahwa pimpinan Tuhan yang berkarya bagi hidup kita sebagai kepala gereja. Jadi bukan karena kita bisa melayani, tetapi karena ada kepala gereja yang memimpin setiap kehidupan kita. Sehingga gereja kita, gereja GKK Pondok Canda Indah adalah milik sang kepala gereja, yaitu Yesus Kristus. Bukan milik hamba Tuhan, bukan milik majelis atau milik siapapun, tetapi jelas bahwa gereja Tuhan adalah milik Yesus Kristus, kepala gereja. Sehingga kita perlu memahami bahwa rumah gereja kita ini bukan sebatas tempat yang dimana tempat kita beribadah bersekutu, tetapi lebih dalam lagi rumah rohani. Berarti ada satu hal yang kita fokus di sana, perhatikan di sana hal ini. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwa seorang penulis buku yang sangat terkenal, Rick Warren, dia berkata bahwa gereja adalah organisme yang hidup dan bukan organisasi. Makhluk yang hidup, umat percaya yang ada di dalamnya. Bukan sebatas sebuah organisasi, tetapi ada organisme yang diatur oleh Allah, yang dipimpin oleh Allah, yang dilihat oleh Allah, yang diberkati oleh Allah. Sehingga gereja umat percaya bisa berjalan melayani Tuhan oleh karena Tuhan ada di sana. Jadi bukan sebatas organisasi, sebatas aturan dan struktural, tetapi di sana Tuhan berkarya, bekerja di dalam gerejanya. Gereja adalah suatu tubuh, bukan perusahaan. Oleh karena ia adalah organisme yang hidup, maka bila gereja itu sehat, pastilah akan mengalami pertumbuhan. Nah, ini juga sebuah perenungan kita. Kalau sehat, di dalam buku itu pasti akan bertumbuh. Nah, ini sebuah juga perenungan, pukulan-pukulan juga sebuah istilah ini. Bahwa jangan berkata bertumbuh padahal tidak sehat. Tapi ya pastikan sehat, pastilah bertumbuh. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Dengan sungguh-sungguh melihat akan karya Tuhan melalui gereja Tuhan tempat ini. Dan mari kita
sama-sama menjaga hal ini. Karena kita di dalamnya adalah gereja, di mana kita umat percaya yang dipanggil dari kegelapan itu menuju pada terang yang ajaib dalam kasih anugerah Tuhan. Dan kita disatukan di dalam satu rumah rohani yang dimana ada tanggung jawab kita bersama untuk kita boleh kerjakan dan untuk kita laksanakan bersama-sama. Kita juga melihat dari arti rumah. Yang pertama adalah ada tanggung jawab yang harus kita perhatikan. Pasti ada tanggung jawab kita, baik di dalam segala segi pelayanan, dalam segala hal juga terlebih iman kita. Ada pertanggungjawaban yang harus kita perhatikan. Yang kedua, bukan hanya tempat menerima, tetapi tempat berkontribusi. Gereja bukan sebuah tempat untuk kita supaya mendapatkan sesuatu. Bukan untuk kita diberikan atau sesuatu yang ada. Tetapi adalah tempat untuk kita memberikan sesuatu, bahkan melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan melalui gereja. Jadi jelas dalam bagian ini bukan tempat menerima saja. Memang kita juga terima berkat dengan kasih sayang perhatian dari gereja. Tetapi sesungguhnya juga tempat untuk berkontribusi apa yang harus kita lakukan bagi gerejanya untuk kemuliaannya. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, rumah adalah tempat untuk berbagi di dalam kasih. Saling membangun antara satu dengan yang lain. Ini adalah sebuah hal yang harus ada di dalam rumah kita. Di dalam rumah rohani kita harus tercipta hal ini. Ada kasih, ada saling membangun antara satu dengan yang lain. Bukan sebaliknya. Tetapi ada satu rasa yang kita bisa nikmati bersama. Ada satu kedekatan, ada satu relasi yang baik, yang intim antara satu dengan yang lain. Dengan tujuan supaya kita boleh bertumbuh bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya kita melihat bahwa gereja disebut rumah bukan karena tembok bangunannya. Tetapi karena Allah berkenan hadir dan berdiam di tengah umatnya. Kita bersyukur Bapak Ibu. Bagi kakak penuh canda indah diberikan bagi kita seluruh jemaat hari ini. Sebagai tempat untuk kita boleh sekali lagi berjumpa dengan Allah, menikmati Allah melalui ibadah-ibadah yang ada, melalui pelayanan-pelayanan yang ada. Dan itu luar biasa, Tuhan masih tetap berkenan bagi kita. Dan kita jangan lupa bahwa di dalam rumah kita ada tanggung jawab kita yang terus kita harus perhatikan dan harus kita kerjakan. Bapak Ibu sekalian, dan ini menjadi kerinduan kita sesungguhnya. Ini yang menjadi capaian yang harus kita ciptakan dan kita miliki di dalam gerejaku adalah rumahku. Kita coba mari kita melihat bahwa saat ini kita berani berkata gerejaku adalah rumahku. Bahwa kita benar-benar dengan ada satu kerinduan, ada satu keleluasaan dalam hatiku bahwa aku berani Tuhan, GKKA Penuh Canda Indah adalah gerejaku, adalah rumahku. Tempat aku tinggal, tempat aku boleh membagikan kasih dan menerima kasih juga. Dan segala macam Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Nah ini harapan kita. Yang pertama bahwa gereja cinta pada gerejanya. Umat percaya, jemaat cinta pada rumah tempat ia bersekutu, bertumbuh dan melayani. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan perlu kita capai ini. Untuk kepemilikan. Bukan kepemilikan, tapi maksud saya kepemilikan itu memang milik Tuhan Yesus gereja ini. Tetapi maksudnya ada satu rasa bahwa gereja ini adalah rumahku sendiri. Tempatku yang saya cintai, yang saya jaga, yang saya dukung dan segala macam Bapak Ibu. Jadi jemaat di dalam hal ini harus ada rasa cinta. Ada satu kesadaran dari dalam bahwa aku punya rumah yang Tuhan berikan. Tempat aku bertumbuh, tempat aku bersekutu, tempat aku melayani. Karena rasa cinta itu membuat kita semangat di dalam bertumbuh dan melayani Tuhan. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, yang kedua ada harapan, merasakan kehangatan kasih. Saya tambahkan kata harapan ini. Bukan saya tidak percaya atau ragu-ragu, tetapi saya juga melihat dari sisi realitas. Mungkin terkadang di dalam berjemaat kita, masalah kehangatan mungkin ya kita berkata, enggak ada itu. Atau kita berkata, kasih enggak ada. Maksudnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya memahami betul, sadar betul ketika saya merenungkan ini.
bahwa di dalam bergereja memang tidak semua baik-baik saja. Tetapi ini sebuah hal yang kita lihat tujuan kita yang kita akan mau capai bersama. Kehangatan itu, kekeluargaan itu, kebersamaan itu Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan. Saya percaya kalau kita sudah siap menjadi jemaat yang ada kehangatan yang luar biasa. Kasih yang begitu luar biasa. Saya percaya rekan-rekan kita semua yang ingin mau bertumbuh di gereja Tuhan tempat ini akan luar biasa semangat. Dan kita pun juga bertumbuh bersama. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan. Tadi pagi saya sudah di KU1 saya sudah kasih contoh. Misalnya kalau ada jemaat yang baru datang. Kita berikan kehangatan. Sambutan yang baik, ramah, dengan senyum. Kita salam, kita sapa, kita tanya kabarnya. Atau kita tanya tempatnya di mana. Jadi ada penyambutan yang enak. Sehingga yang datang pun merasakan bahwa oh ini keluarga yang saya impikan. Ini rumah Tuhan yang saya rindukan. Jemaat-jemaatnya di dalamnya ada satu penerimaan, kehangatan, kasih sayang, kepedulian Bapak Ibu. Dan mungkin itu sangat sederhana tetapi sangat fundamental sekali. Dan itu sebuah kasih dari Allah juga. Bahwa kita harus peduli. Jadi saya juga melihat gereja kita sangat baik ya. Memberikan sebuah relasi yang baik kekeluargaan kita. Tapi mari kita tambahkan lagi, semakin baik lagi, semakin luar biasanya lagi kehangatan di dalam berjemaat kita. Lebih terasa, lebih baik lagi. Untuk itu harapan kita ke depan, kita doakan berjuang bersama. Bahwa gereja kursi-kursi yang masih kosong ini kita berjuang bersama. Untuk mencari jiwa-jiwa juga yang bisa memuliakan Tuhan, dimenangkan di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, merasakan kehangatan ini sangat penting bagi gereja. Kita harus ciptakan bersama dari sisi hamba Tuhan juga. Ya, terkadang kita hamba Tuhan berkata kehangatan tapi tidak menjadi teladan. Dan ini sebuah pukulan-pukulan bagi kita Bapak Ibu. Serius ini tadi saya sudah share dengan, bukan saya curhat tapi sebuah pukulan, sebuah teguran bagi kita sebagai pemimpin-pemimpin. Kehangatan itu harus dimulai dari kita pemimpin. Dari kita pengurus, dari majelis dan semuanya. Sehingga semua ada keterikatan, ada satu rasa yang bisa kita nikmati bersama. Selanjutnya Bapak Ibu yang kita mau ini capai. Ada kerinduan untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Saya tantang bagi kita semua, setiap kita tanpa terkecuali bahwa mari kita, mungkin kita berkata bahwa aku mau berikan terbaik buat Tuhan melalui gereja lokal. Melalui gerejaku di GKK Pondok Canda Indah. Ini sebuah hal yang menjadi kerinduan kita bersama. Bahwa mari kita selagi ada kesempatan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. 3 poin yang menjadi tujuan kita. Bahwa gereja Tuhan kita mau supaya boleh semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Dan kita semakin bertumbuh lebih baik lagi ke depan. Tetapi kita perlu sadari Bapak Ibu bahwa memang kita yang berkumpul, setiap jemaat adalah orang-orang yang berada dalam rumah rohani ini. Bukan orang-orang yang sempurna, bukan orang-orang yang tanpa celah. Tetapi kita semua orang-orang berdosa yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan terus setiap kita membutuhkan pembentukan dari Dia. Artinya apa? Bahwa di dalam ketidaksempurnaan kita masih membutuhkan dukungan. Kita masih membutuhkan topangan. Membutuhkan kasih yang lebih dan luar biasa. Baik dari Tuhan dan juga bagi sesama kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kesadaran ini membuat kita mengerti bahwa dari keberagaman kita, latar belakang kita yang berbeda, dari sikap kita yang berbeda, itu membuat kita mengerti, oh iya, setiap kami berbeda dengan dalam keberadaan yang ada. Tetapi kita disatukan, nah ini, disatukan oleh kepala gereja di dalam kasihnya Yesus Kristus, bahwa kita ada di dalam satu wadah rumah rohani ini. Itu yang mengikatkan kita.
Kalau kita kedepankan siapa kita, kalau kita depankan kekurangan kita, maka tidak akan terciptalah sebuah rumah yang kita inginkan, yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Tetapi karena ada kasih Kristus kepala gereja di dalam GKK Penuh Canda Indah, maka itu yang mempersatukan kita, yang akan menedukkan hati kita, yang akan menguatkan kita di tengah-tengah ketika ada sesuatu hal yang mungkin kekurangan yang ada bagi setiap kita. Sehingga kita tidak terlepas dari satu arah tujuan yang jelas, yaitu kasih Kristus sebagai kepala gereja. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Dan kita melihat di dalam bagian selanjutnya bahwa ada satu poin ini gambar ya yang saya ambil. Ada tulisan di situ bahwa jika kita ingin menurunkan sedikit ego, undurlah sedikit serta mengalah. Kita mampu menyelamatkan yang lain. Kita harus akui dan sadari bahwa ini semua gereja mengalami hal ini Bapak Ibu. Dinamika, proses saya kira itu proses pertumbuhan setiap kita. Bahwa kehadiran setiap kita dengan latar belakangnya pasti ada hal-hal yang mungkin juga menyakiti hati kita. Mungkin kita tidak merasa nyaman dan segala macam. Tetapi dalam bagian ini, di dalam gambar ini ada makna poin yang mungkin kita ambil Bapak Ibu. Ya. Di sini kita melihat bahwa ada terjadi kebakaran, mungkin hanya satu sumber kebakaran ini Bapak Ibu yang dibakar. Tapi kena semua orang yang bersama dengan kayu api ini. Ya. Tetapi kita melihat ada satu kayu api yang turun sedikit ke bawah. Sehingga api yang terbakar itu, kayu yang terbakar itu terputus, jadi tidak kena ke yang lain Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada satu orang yang turun. Artinya apa? Secara filosofi di dalam kita berjemaat bergereja, mari kita punya sikap yang sedikit merendahkan sedikit. Dan bukan ego yang ditonjolkan. Dan ini juga kembali lagi ke hamba Tuhan. Ya. Terkadang juga hamba Tuhan yang membakar juga ya terkadang begitu. Ya. Jadi karena ego dan segala macam, jadi bukan menjadi pribadi yang menyejukkan tetapi ya hancur malah. Nah, di dalam bagian ini kita melihat kayu api ini, kita lihat bahwa ketika dia turun sedikit, dia tidak terbakar Bapak Ibu. Ya, dia tidak terbakar dan yang lain pun juga tidak terbakar. Artinya apa? Di dalam bergereja kita coba upayakan ya, ke depan kita coba menjaga ya kehidupan kita yang boleh saling ya menahan diri dan memperhatikan akan hal-hal yang ada dengan tujuan supaya semua bisa berjalan dengan baik dan tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, makanya saya sendiri untuk membawa tema visi misi ini, makanya ini ketakutan Bapak Ibu. Saya berkata bahwa kita berkata bahwa gerejaku milikku, dan juga kita berkata bahwa harus maju, tapi terkadang saya secara pribadi berpikir dan merenungkan, jangan-jangan juga saya yang malah menjadi tiang api yang membakar Bapak Ibu. Ya, itu yang sedih dan sakit di situ. Makanya beberapa tahun ini saya tidak berani menyampaikan karena perlu perenungan lebih dalam. Dan juga keseriusan yang sungguh kepada Tuhan. Dan tepat pada hari ini waktu yang indah. Dan kita boleh belajar bersama bahwa di dalam bergereja kita sekali lagi. Mari kita sama-sama agak menunduk sedikit. Tidak mempertahankan ego kita. Kalau ada masalah sekali lagi, gak apa-apa. Kalau mengalah bukan berarti kalah, tetapi untuk menjaga satu visi Allah supaya yang lain tidak ikut terbakar Bapak Ibu ya. Kasihan ya, yang sudah terbakar itu kasihan. Ya, tapi yang satu itu luar biasa. Dimundurin sedikit aja aman ya, yang tidak tidak kena ke yang lain. Artinya apa Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Ibu sekalian mengerti akan maksud dari gambar ini. Nah, kiranya itu juga menjadi hal yang harus kita perhatikan di dalam bergereja dan berjemaat kita. Kita melihat
akan maksud dari kata gerejaku Bapak Ibu dengan cepat. Yang pertama bahwa pengakuan iman dan penyerahan diri bahwa kita adalah milik Kristus yang ditempatkannya dalam satu keluarga rohani. Dengan kita berkata bahwa gerejaku adalah rumahku adalah sebuah pengakuan iman kita. Dan sekaligus kita serahkan diri kita untuk menjadi milik Kristus. Di mana Ia menempatkan kita di dalam satu keluarga rohani di GKKA Pondok Canda Indah ini. Saya berkata bahwa ini bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu. Kita berada di gereja lokal GKK Pondok Canda Indah bukan sebuah kebetulan kita ditempatkan oleh Allah, tetapi ada satu panggilan khusus untuk mengerjakan pelayanan yang mulia bagi sesama jemaat dan dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu kita perlu sadari hal ini, bahwa kita jadi jemaat hari ini bukan sebuah kebetulan, tetapi sebuah panggilan khusus dari Tuhan untuk mengerjakan sesuatu pelayanan yang mulia bagi Tuhan, bagi jemaatnya, bagi dunia ini. Jadi jangan ragu-ragu lagi, saya ini menjadi jemaat, apa ya kok saya jadi jemaat? Perlu harus sadari, kita semua adalah dipanggil oleh Allah. Kalau kita garis bawahi panggilan Allah, berarti di sana bukan sebuah kebetulan, bukan juga main-main, tetapi ada satu tanggung jawab, ada satu hal yang kita kerjakan bagi kemuliaan Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu ya, kita sebagai jemaat di GKK Pondok Canda Indah ini. Sampai detik ini kita terus setia melayani Tuhan. Tapi ini sebuah kehormatan menurut saya, sebuah kehormatan dari Tuhan bahwa Tuhan pakai kita, percayakan kita di gereja Tuhan di tempat ini. Terakhir, dimaksud kata gereja ke rumahku Bapak Ibu, yaitu bahwa kita diberikan hati untuk mengasihi gereja lokal, gereja kita di tempat ini. Bukan karena gereja kita sempurna atau baik, tidak. Banyak kekurangan, kelemahannya. Tetapi karena kesadaran dari Allah bahwa hidup kita ada oleh karena anugerahnya dan menempatkan kita di sebuah rumah rohani sebagai tempat untuk kita menikmati dan menyalurkan kasih-Nya melalui pelayanan. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kita harus benar-benar sungguh-sungguh menyadari bahwa kalau kita tahu bahwa kita ditempatkan di gereja Tuhan tempat ini, dipanggil oleh Allah, dipercayakan oleh Allah, dan situ kita harus melihat dan memastikan juga bahwa kita harus menikmati, menyalurkan kasih yang ada bagi sesama kita. Untuk itu Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, mari dengan semangat, dengan setia. Sekali lagi saya mengajak kita, kalau kita berkata gereja ke rumahku, berarti kita sudah yakin sebuah penyerahan diri dan percaya bahwa Tuhan pakai kita melalui gerejanya di tempat ini. Tetap setia bagi kemuliaan Tuhan. Dan ada satu hal yang saya sampaikan bagi kita, ini saya tidak menjelaskan, tetapi sebatas kita membaca dan melihat, dan ini sebuah pergumulan kita, sebuah koreksi bagi kita. Di dalam buku Rick Warren lagi, kembali di bukunya tentang pertumbuhan gereja. Dikatakan di dalam buku ini ada pertanyaan yang salah. Apa yang akan membuat gereja kami bertumbuh? Tetapi ada pertanyaan yang benar. Siapa? Apa yang menghalangi gereja kami bertumbuh? Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita perlu memikirkan sebuah pertanyaan yang benar bagi kita. Apa yang menghalangi gereja kami bertumbuh? Dan kita harus jawab, dan kita harus juga merenungkan bersama-sama. Saya percaya kita semua bergandengan tangan dengan satu semangat yang sama, dan satu keyakinan iman bahwa gereja Tuhan tempat ini adalah kepercayaan Tuhan bagi kita, dan kita boleh melakukan dengan sungguh untuk kemuliaan namanya. Sebagai implikasi bagi kita pada pagi hari ini, yang pertama Bapak Ibu sekalian, apakah kita berjemaat lokal karena kewajiban sebagai orang Kristen atau karena panggilan dari Allah? Apakah kita sebagai hamba Tuhan, pengurus jemaat di tempat ini karena kewajiban sebagai orang Kristen atau karena panggilan dari Allah? Kita perlu memikirkan juga hal ini, bahwa kita harus jawab ini panggilan Allah. Yang kedua Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, bagaimana hatiku terhadap gerejaku? Kita juga harus bertanya di dalam hati kita, bagaimana hatiku terhadap gerejaku? Bagaimana hatiku terhadap rumahku? Ya Tuhan, rumah rohaniku yang Tuhan berikan bagiku. Dan yang ketiga Bapak Ibu,
bahwa kita yang berada di dalam rumah seharusnya bertanya, apa yang Tuhan mau saya lakukan bagi rumahku ini. Dalam 3 implikasi ini membuat kita memahami, dan lebih lagi di dalam kita berjemaat lokal, khususnya di GKA Pondok Canda Indah, bahwa kita hadir, kita ada sebagai jemaat di sini, apakah karena panggilan Allah atau karena sebuah kewajiban. Dan itu harus kita hayati dan pikirkan bersama. Yang kedua, bagaimana hatiku terhadap gerejaku. Atau sebatas, ya gerejaku tempat saya beribadah. Saya mau membawa kita lebih dalam lagi. Artinya apa? Kita menemukan satu hal yang ada di dalam perasaan kita mengenai kecintaan kita terhadap gereja kita. Yang terakhir sekali lagi, apa yang Tuhan mau saya lakukan bagi rumahku ini. Ini rumah kita bersama. Dan mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan bagi Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa.